kami persilakan. Waktu sudah 20 sudah memasuki pukul 14.00. Baik, kita buka saja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, selamat siang. Baik, eh, pertama-tama yang kami hormati Ibu Eka Warau Martianti selaku narasumber untuk workshop siang kali ini, yaitu pengadaan obat dan BMHP. Perlu diketahui juga bahwasannya beliau adalah fasilitator dari PBJ LKPP. Beliau juga advisor PBJ LKPP dan beliau juga adalah merupakan kepala instalasi pengadaan barang dan jasa Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita semuanya. Beliau insya Allah akan memaparkan bagaimana kebijakan pengadaan obat, bagaimana metode pemilihan penyedia, baik melalui e-purchasing, serta sampai dengan pemaketan dan lain sebagainya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita buka acara seminar pengadaan obat dan BMAP ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami persilakan kepada Ibu Eka untuk memaparkan seminar pengadaan obat dan BMHP ini. Kami persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak, suara saya? Jelas, Ibu. Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muji, Pak Muklis, dan dari Buji Santosa Training and Consulting yang memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk dapat berdiskusi ya dengan Bapak dan Ibu pada hari ini terkait dengan pengadaan obat. Nah, saya selipkan sedikit terkait dengan pengadaan barang medik habis pakainya juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya kita sama-sama anggota ini ya, anggota diskusi di MSTC gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih banyak ke berdiskusi saja dengan Bapak dan Ibu. Izin saya diberi waktu berapa menit, Pak Sulaiman, untuk paparannya? Kurang jelas, Bu. Izin Ibu. Saya diberi waktu berapa menit untuk paparannya? Untuk paparannya eh, selama 50 menit, Ibu. 90 Oh, menit kami baik, 40 baik. menit. Nanti diingatkan ya, Pak. Ya, baik. Izin saya share. Sudah terlihat belum, Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Suara saya putus-putus atau enggak, Pak? Jelas. Kalau di Kampar, kalau di Bangkinang jelas, Bu. Oh, baik. Siap. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, jadi hari ini kita akan sharing dan berdiskusi terkait dengan pengadaan obat dan barang medik habis pakai. Tadi saya melihat para pesertanya ya, sebagian besar juga dari rumah sakit dan dari sektor kesehatan. Banyak juga teman-teman saya, Pak Asman dan lain-lain. Jadi senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, oh, tidak bisa di-enter sebentar. Saya stop share dulu. Nah,
Berbicara tentang pengadaan obat gitu ya di rumah sakit khususnya, tentu banyak hal yang mempengaruhi bagaimana pengadaan obat itu bisa berjalan baik atau tidak gitu ya. Nah, ada beberapa hal di sini yang saya ambil kira-kira faktor-faktor inilah yang menjadi eh, salah satu atau beberapa hal yang bisa menyebabkan apakah pengadaan obat dan PMHP itu bisa berjalan lancar atau tidak. Yang pertama adalah terkait dengan penentuan obat atau terapi yang digunakan. Ini tentu ada di ranah perencanaan pengadaan, di mana di sini teman-teman dari pelayanan, teman-teman dari instalasi farmasi di rumah sakit ya, atau kalau di mana puskesmas gitu ya, tentu ada yang akan menentukan bagaimana obat atau terapi yang digunakan di rumah sakit atau sarana fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit ini nanti tentu akan ada yang namanya formularium rumah sakit, di mana formularium rumah sakit inilah nanti yang akan menjadi acuan untuk melaksanakan pengadaan obat. Lalu yang kedua terkait dengan alur pengusulan obatnya sendiri. Nah, tentu harus dibuat SOP bagaimana alur pengusulan obat itu bisa berjalan dengan baik. Karena biasanya justru di alur inilah gitu ya terdapat kendala-kendala sehingga pengadaan obatnya tidak berjalan lancar baik di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Lalu ada lagi terkait dengan metode pengadaan atau pemilihan penyedianya. Nah, hal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita melakukan pemilihan penyedia atau metode pengadaan obat itu sendiri. Lalu juga terkait dengan pola pemesanannya. Nah, ini penting nih pola pemesanannya. Jadi bagaimana caranya kita membuat strategi sehingga pemesanan obatnya bisa menjadi efektif gitu. Gudang obatnya tidak terlalu penuh, obatnya bisa lancar distribusinya, dan juga tidak terdapat obat-obat yang expire date pada saat kita melakukan penyimpanan obat. Gitu. Lalu ada lagi yang namanya sistem atau digitalisasi pengadaan. Kalau di rumah sakit ini sangat penting sekali karena tentu kalau dengan pengelolaan obat yang di rumah sakit besar, tentu pengelolaan keuangannya itu besar gitu ya. Jadi stok obatnya juga banyak, jenis obatnya juga banyak, bahkan bisa ribuan. Maka sistem atau digitalisasi pengadaan ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Kalau dari sisi pengadaan obat nasionalnya, kita sudah ada digitalisasinya ya. Jadi kita sudah punya e-purchasing sebagai salah satu sarana bagaimana kita bisa melakukan pengadaan obat dan juga BMAP. Lalu ada kebijakan jenis obat yang beredar. Jadi eh, di rumah sakit atau mungkin di rumah sakit ya terutama. Kalau di puskesmas biasanya sudah jelas obat generik yang akan disiapkan. Nah, kalau di rumah sakit itu kita bisa punya kebijakan, apakah kita akan membeli obat original, apakah kita akan membeli obat mitu, dan sebagainya. Nah, juga ada terkait dengan kerjasama dengan apotek atau rumah sakit sekitar, di mana ini dibutuhkan apabila kita punya kebutuhan situ gitu ya. Nih teman-teman yang dari rumah sakit ngerti dah apa yang disebut dengan situ. Artinya kebutuhan yang segera. Sementara mungkin obat atau BMHP-nya sedang kosong atau sebenarnya tidak tidak apa ya, tidak kita miliki karena memang pemakaiannya jarang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke pembahasan metode pemilihan penyedia, di mana kalau di Perpres tentang pengadaan barang jasa pemerintah terdapat beberapa metode terkait dengan pengadaan barang. Yang pertama adalah e-purchasing, lalu pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, bagaimana dengan pengadaan obat? Kita lihat ya Bapak Ibu, aturannya seperti apa. Nah, ini. Jadi,
kita bahas mengenai e-purchasing, di mana e-purchasing itu adalah pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Kondisinya atau kriterianya ada dua, ada yang wajib dan ada yang tidak wajib, gitu ya. Nah, yang wajib ini eh, dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan nasional atau yang strategis, di mana ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Sedangkan tidak wajib ini tidak ada ketetapannya dari menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan obat? Obat itu sudah ada ketentuan di Permenkes nomor 5 tahun 2019, di mana pengadaan obat oleh institusi pemerintah dan institusi swasta itu yang melakukan program JKN itu dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik. Jadi, terkait dengan pengadaan obat ini sudah masuk kategori wajib ya dilakukan melalui e-purchasing. Sementara kalau untuk pengadaan BMHP atau Alkes itu belum ada ketentuannya ya, belum ada apa namanya peraturan dari menteri. Nah, bagaimana dengan dasar penyelenggaraan katalog elektronik itu sendiri, di mana memang terkait dengan e-purchasing sudah ada di Perpres 12 tahun 2021, lalu sudah ada turunannya di Perka LKPP nomor 9 tahun 2021, dan ini yang lebih detail mengatur tentang penyelenggaraan katalog elektronik adalah di Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Nah, ini nih yang kita kadang-kadang suka lupa melihat aturan detail terkait dengan tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Di situ sudah diatur bagaimana metodenya, bagaimana sanksi, dan sebagainya. Nah, ada lagi nih Bapak Ibu terkait dengan Inpres nomor 22 tahun 2022 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, nanti kita akan bahas juga ya terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, karena dari sektor kesehatan ini merupakan isu yang penting terkait dengan bagaimana kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Nah, ini terkait dengan e-purchasing. Ini kalau yang di sini mengikuti adalah teman-teman dari PBJ, rasanya sudah mengetahui semua ya terkait dengan e-purchasing ini, di mana e-purchasing ini tidak diperlukan HPS, namun kalau di peraturan kepala KPP-nya itu istilahnya adalah referensi harga, gitu ya, bukan HPS tapi referensi harganya perlu, terutama untuk yang menggunakan negosiasi. Lalu tidak ada jaminan penawaran dan juga tidak ada jaminan pelaksanaan. Jadi begitu klik, keluar bikin surat pesanan, maka bisa langsung dilaksanakan. Bentuk kontraknya berupa surat pesanan. Jadi kita mau beli nilai berapapun di e-purchasing, bentuk kontraknya namanya surat pesanan. Template-nya sudah ada di katalog ya, template dari surat pesanan tersebut, dan kita bisa menambahkan terkait dengan klausul-klausul mana yang ingin kita tambahkan terkait dengan kebutuhan kita terhadap pengadaan barang di e-purchasing tersebut. Nah, di sini yang menarik nih ada pembagian kewenangan di mana untuk melakukan e-purchasing dengan nilai maksimal 200 juta itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Sementara yang nilainya di atas 200 juta itu dilakukan oleh PPK. Dan kalau ada yang nilainya lebih dari 100 miliar, maka PPK tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pengguna anggaran. Oke, ini adalah metode e-purchasing. Jadi, saat ini diatur bagaimana caranya kita melakukan e-purchasing, ya. Di sini ada diaturnya melalui tiga metode e-purchasing. Yang pertama adalah terkait dengan negosiasi harga.
yang kedua adalah mini kompetisi, dan yang ketiga adalah kompetitif katalog. Kalau kompetitif katalog ini lingkupnya hanya untuk pekerjaan konstruksi. Sehingga untuk obat dan BMHP maka pilihannya ada dua, negosiasi harga atau mini kompetisi. Namun saat ini kita lebih cenderung melakukannya dengan negosiasi harga. Karena kalau dengan mini kompetisi per item gitu ya, mini kompetisi per item dan kebutuhan kalau di rumah sakit itu bisa sampai ribuan item, rasanya cukup menyulitkan untuk kita melakukan mini kompetisi sehingga lebih efektif dilakukan dengan metode negosiasi harga. Walaupun tidak menutup kemungkinan jika Bapak dan Ibu ingin melakukannya dengan metode mini kompetisi. Nah, ini eh, ada surat dari LKPP gitu ya. Ini dari Direktur Katalog waktu itu bahwa eh, kepada para pengelola katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal itu eh, tidak lagi diperbolehkan untuk membuka etalase terkait dengan produk obat dan alat kesehatan. Nah, etalase untuk produk obat dan alat kesehatan ini hanya boleh ada di katalog sektoral Kementerian Kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu, saat ini obat dan alat kesehatan itu sudah terteranya di katalog sektoral Kementerian Kesehatan. Kenapa difokuskan hanya di katalog sektoral Kementerian Kesehatan? Di sini disebutkan bahwa untuk mempermudah proses monitoringnya, monefnya ya, karena memang terkait dengan pengadaan obat dan BMHP ini itu dipantau langsung oleh Farmalkes di Kementerian Kesehatan, termasuk juga eh, rencana kebutuhan obatnya juga di-pool di situ di Farmalkes gitu ya. Jadi Farmalkes bisa memantau terkait dengan kesesuaian RKO-nya, bagaimana pengadaan melalui e-purchasing-nya sampai kepada kelancaran dari distribusi obat dan alkes dan atau BMHP tersebut. Nah, nih ya, ini jika ada obat dan alat kesehatan yang belum tayang, maka eh, bisa diusulkan pencantumannya pada katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan. Gitu. Nah, sekarang kan untuk tayang di katalog itu sudah dipermudah ya Bapak Ibu ya. Jadi, jika sudah ada etalasenya, etalase obat, maka para penyedia itu bisa menayangkan dengan apa ya, metode ya, atau dengan tahapan yang lebih ringkas dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan tata cara terkait dengan e-purchasing melalui katalog sektoral kesehatan. Ini di tahapan persiapannya. Tahapan persiapan tentu yang pertama adalah kita melakukan penyusunan spesifikasi teknis. Tadi itu usulan dari instalasi farmasi gitu ya yang berdasarkan kebutuhan dari pelayanan. Nah, itu bisa dilihat spesifikasi teknisnya apa. Dan kalau di e-purchasing ini dimungkinkan untuk melakukan penyebutan merek. Namun harus ada justifikasinya. Eh, Kenapa kita menyebutkan merek tersebut, gitu ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Nah, yang menarik nih di poin B nih. Di poin B ini ada terkait dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri. Ini dikasih tanda merah di sini ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya bagaimana sih ketentuan dengan penggunaan produksi dalam negeri yang ada di katalog. Nah, ini tadi nih prioritas penggunaan dari kualifikasi usaha kecil. Namun, kalau untuk obat dan alkes ini eh, penyedia yang ada ini kualifikasinya rata-rata besar semua. Dan yang keempat terkait dengan pengumpulan referensi harga. Nah, ini perlu kita melakukan referensi harga karena metode yang dipilih adalah metode negosiasi harga, sehingga kita tahu ke batas mana kita melakukan negosiasi harga. Dan jangan lupa, seluruh tahapan tersebut harus didokumentasikan oleh PPK atau PP, surat pengadaan ya. Nah, sebelum melakukan ini
harus memeriksa status daftar hitam, verifikasi, dan klarifikasi lagi terhadap speknya, benar atau tidak speknya. Gitu ya. Kalau obat relatif lebih gampang karena kita hanya melihat terkait dengan bisa mereknya, bisa zat aktifnya, kandungan zat aktifnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah ketentuan nih prioritas yang kita lakukan dalam memilih barang yang ada di katalog, dalam hal ini obat atau BMHP gitu ya. Jadi, kalau di katalog itu sudah ada barang yang nilai TKDN dan nilai BMP-nya, BMP ini bobot manfaat perusahaan ya, minimal 40%. Jadi TKDN plus BMP minimal 40%, maka PPK atau PP membeli PDN-nya dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Gitu ya. Jadi TKDN atau BMP-nya dijumlah kemudian minimalnya 40%, maka kita memilih produk yang TKDN-nya minimal 25%. Nah, jika di poin satunya tidak ada nih, tidak dipenuhi, jadi nggak ada nih produk yang punya TKDN sama BEP minimal 40%, maka atau tidak ada produk yang TKDN-nya paling sedikit 25%, maka kita bisa memilih produk dengan nilai TKDN-nya kurang dari 25%. Nah, jika nggak ada juga nih produk yang TKDN-nya kurang dari 25% alias tidak punya TKDN, maka kita bisa memilih produk dengan label produk dalam negeri. Gitu ya. Jadi produk yang punya TKDN itu yang sudah punya sertifikat TKDN. Nah, jika poinnya di 1, 2, dan 3 ini tidak ada juga, maka kita bisa pilih produk impor. Gitu. Dan jika 1, 2, 3, 4 tidak ada, berarti kita tidak dapat menggunakan metode import chasing dan kita memilih menggunakan metode yang lain, alias tidak ada barangnya gitu ya di katalog. Nah, ini bisa dilihat secara ringkasnya Bapak Ibu ya. Jadi tadi nilai TKDE, beli produk. Nah, di tahun 2023 ini tentang peningkatan penggunaan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi nih Bapak Ibu diminta penggunaan TKDN-nya. Jadi sudah ada sediaan farmasi yang bahan bakunya itu produksi dalam negeri dan nilai tingkat komponen dalam negerinya itu sudah di atas 52%. Ada. Jadi di dalam lampiran Kemenkesnya ini terdapat daftar-daftarnya apa-apa saja gitu ya yang sudah punya nilai TKDN-nya di atas 52%. Ini untuk obat dan obat tradisional dan untuk vaksin itu paling sedikit 70%. Jadi terkait dengan apa namanya obat-obat atau vaksin yang tercantum dalam Kemenkes ini kita harus mematuhi peraturan ini nih. Paling sedikit kita beli yang TKDN-nya 52% dan untuk vaksin yang TKDN-nya paling sedikit 70%. Jadi lebih tinggi ya tingkatannya dibandingkan tadi yang diatur di Perpres. Nih, ada di dalam lampiran keputusan menteri ini. Nah, tentu ada banyak kendala ya terkait bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan PDN ini terutama yang sudah ber-TKDN Bapak Ibu. Jadi tentu kita butuh strategi bagaimana kita memaksimalkan penggunaannya. Banyak apa namanya diskusi dari teman-teman bahwa di pelayanan masih belum bisa menerima terkait dengan produk-produk yang ber-TKDN ini karena dikhawatirkan kualitasnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan layanan itu Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya
hanya sharing strategi yang kami lakukan dalam hal mengatasi permasalahan tersebut gitu. Kami mengelompokkan terkait dengan obat dan BMHP ini terhadap obat dan BMHP yang umum dan yang khusus begitu. Jadi kalau yang khusus ini kita kriteriakan itu adalah obat atau BMHP yang ini ada yang coret-coret obat dan BMHP yang dipergunakan lebih banyak di ruang tindakan. Ruang tindakan itu bisa ruang operasi atau ruang tindakan yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Nah, terhadap obat atau BMHP yang kita klasifikasikan dengan obat atau BMHP umum, ini teman-teman dari pelayanan menyatakan bahwa oke, bisa pakai merek apa saja gitu ya. Artinya itu risikonya minim, gitu ya. Risikonya minim, mungkin tidak masuk ke tubuh pasien dan sebagainya. Nah, karena risikonya minim ini, artinya merek apapun dengan nilai TKDN yang tinggi itu bisa kita pakai atau kita adakan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti kita akan melakukan seperti apa ya seleksi gitu ya, seperti seleksi obat mana atau BMHP mana yang akan kita pilih di katalog yang TKDN-nya tinggi seperti itu. Tentu kita juga harus melihat terkait dengan harganya di sini ya Bapak Ibu ya, yang harganya masih masuk di anggaran kita. Lalu bagaimana nih dengan yang khusus gitu ya? Nah, yang khusus ini kami mintakan, kami mintakan kepada end user gitu ya atau user untuk dapat menyusun justifikasinya. Nanti akan dijustifikasi atau ada seperti justifikasi juga dari PFT, dari SKT ya, Subkomite Farmasi dan Terapi. Nah, justifikasinya nih kenapa nih? Misalnya untuk obat atau BMHP khusus ini harus merek-merek tertentu gitu, yang memang sudah pernah dilakukan uji coba, sudah pernah dipakai, yang kualitasnya sudah pernah dibuktikan baik dan yang paling utama adalah tidak membahayakan bagi pasien. Itu yang utama itu karena tentu di pelayanan kesehatan tujuan utamanya adalah bisa melayani pasien dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai pengadaan barang dan jasa ini justru tidak mendukung tujuan dari organisasi seperti itu Bapak Ibu. Pengadaan barang dan jasa itu tujuannya adalah mendukung dari tujuan organisasi. Nah, kalau di rumah sakit tujuannya apa sih? Tentu kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pasien kita, seperti itu. Nah, ini tadi justifikasinya gitu ya, dapat disusun oleh kelompok SMF terkait atau Komite Farmasi dan Terapi. Kenapa di sini nyebutnya adalah kelompok ya, Komite Farmasi dan Terapi pasti lebih dari satu orang. Kalau SMF-nya kenapa disebut kelompok? Agar dalam memberikan justifikasinya ini bukan karena pendapat satu orang, itu Bapak Ibu. Jadi ini memang pendapat sebagai sebuah organisasi atau sebuah kelompok yang profesional yang nanti justifikasinya itu bisa sebagai dasar yang kuat kenapa kita tidak memilih misalnya produk yang tidak ber-TKDN, misalnya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini yang coret-coret mungkin kalau bisa dihapus. Nah, ini ya, ini salah satu contoh alur pengadaan obat dan BMHP yang kami lakukan, Bapak Ibu, di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Kami ini kebetulan rumah sakit PLU, gitu ya. Jadi kami punya peraturan direksi tersendiri untuk terkait dengan pengadaan. Namun kami tetap melakukan pengadaan untuk obat dan BMHP ini melalui purchasing. Nah, ini adalah SOP internalnya atau alur internalnya. Sehingga eh, apa namanya pengadaan obat dan BMHP-nya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau di rumah sakit itu kan memang anggaran untuk obat dan BMHP-nya itu kan tentu memakan persentase yang paling besar ya
dibandingkan dengan pengeluaran untuk pengadaan yang lainnya. Kecuali kalau misalnya investasi ya, kecuali investasi. Ini kalau yang anggaran operasional, maka ini masuk anggaran yang persentasenya besar. Gitu. Nah, kami membuat alurnya sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah kita ada usulan kebutuhan dari pengguna, tentu dari pelayanan ya yang menggunakan terkait obat dan PMHP ini. Nah, usulan kebutuhannya itu masuk ke eh, Komite Farmasi dan Terapi. Kalau sudah pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya tidak perlu diusulkan banyak lagi gitu ya, tapi mengikuti yang tahun sebelumnya dan direview kembali. Nah, ini lebih banyak kepada kayak penggunaan obat-obat baru seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti di Komite Farmasi dan Terapi mereka akan verifikasi verifikasi terkait dengan usulan tersebut, mana yang bisa diterima, mana yang tidak, gitu ya, mana yang sesuai dengan protokol terapinya dan sebagainya. Nanti akan keluar rekomendasi dari KFT kira-kira obat-obat apa saja yang digunakan atau BMHP apa saja yang digunakan. Nah, di sini nanti ada penetapan kebijakannya. Tadi itu tuh termasuk penetapan kebijakan terkait dengan mana yang apa, mana yang PMHP, obat PMHP umum, mana yang obat PMHP khusus dan sebagainya, kriterianya apa. Lalu kita mau mengadakan ada berapa merek di rumah sakit, seperti itu. Nah, ini nanti adanya di penetapan kebijakannya. Nah, setelah masuk ke penetapan kebijakan, maka oleh instalasi farmasi akan ada nih yang namanya perencanaan kebutuhan per tahunnya. Ini sekaligus instalasi farmasi bikin RKO ya, yang nanti akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Nah, dari perencanaan kebutuhan ini kemudian akan dilakukan persetujuan oleh direktur terkait. Kalau sudah disetujui oleh direktur terkait, biasanya kalau di rumah sakit itu direktur medik, gitu ya, maka kemudian baru diserahkan ke pejabat pembuat komitmen untuk dilakukan persiapan pengadaannya, gitu. Nah, setelah persiapan pengadaan, baru dilakukan pengadaannya melalui e-purchasing. Nah, persiapan pengadaannya ini cukup seru ya Bapak Ibu ya, karena di situ kita akan eh, apa namanya membuat list mana yang akan kita adakan terkait dengan obat dan BMHP, lalu membuat justifikasi terkait dengan merek-merek apa saja yang akan kita klik di katalog gitu ya. Nah, kalau kami terkait di persiapan ini, kami membuat seperti kayak apa ya? eh, Seleksi gitu ya, seleksi atau kompetisi yang dilakukan secara manual. Kami menyampaikan kepada para penyedia atau para distributor atau prinsipal obat BMHP terkait dengan kebutuhan kami. Nah, kebutuhannya itu belum pakai nama merek ya Bapak Ibu ya, baru pakai nama zat aktifnya gitu. Nah, dari situ mereka nanti akan menyampaikan terkait dengan eh, merek-merek yang mereka punyai, yang mereka tawarkan gitu, baik terkait obat maupun BMHP, termasuk juga link katalognya, kalau mereka memang sudah ada di katalog dan harganya berapa. Nah, nanti dari situ baru kita seleksi berdasarkan spesifikasinya sesuai nih, obatnya sesuai dengan yang kita butuhkan, lalu tersedia di katalog, lalu kita lihat TKDN-nya, baru kemudian kita lihat harganya. Nah, itulah nanti yang akan menjadi justifikasi PPK pada saat PPK akan melakukan klik di e-purchasing atau di katalognya. Itu Bapak Ibu. Dan kalau yang tidak ada di katalog, maka kita akan melakukan dengan metode lainnya ya. Seperti tergantung kebijakan dari Perdir BLU-nya ya. Tapi kalau mengikuti Perpres ya, kalau di bawah 200 juta, maka kita pengadaan langsung. Kalau memang itu adalah satu-satunya gitu ya, misalnya obat original gitu, maka pakai penunjukan langsung gitu dan metode lainnya. Tapi rasanya sih metode yang dipakai memang biasanya pengadaan langsung, selain di purchasing ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender nih sekarang udah jarang sih terkait dengan obat nih tender sudah sangat amat jarang. Tapi kami di Kementerian Kesehatan saat ini sedang
melakukan persiapan gitu ya untuk tender konsolidasi terhadap obat-obat yang belum ada di katalog. Nah, kalau sudah selesai pemilihan penyedianya, maka kemudian akan dikeluarkan terkait dengan kontrak atau surat pesanannya gitu. Nah, ada satu hal yang kami lakukan, bahwa kami melakukan e-purchasing-nya itu kalau di rumah sakit jantung ya, tapi ini kan bagian dari strategi ya Bapak Ibu ya, tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu sendiri, bagaimana yang paling cocok yang ada di instansi Bapak Ibu atau di proses bisnis Bapak Ibu. Kalau misalnya pengelolaannya tidak terlalu besar, mungkin bisa katalognya per periodik gitu ya, misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan seperti itu. Atau juga tergantung dari kebutuhan saja misalnya gitu ya, kalau ternyata pengelolaannya tidak terlalu besar. Nah, karena kami pengelolaannya besar Bapak Ibu, di mana per tahunnya itu bisa sampai lebih dari 200 miliar gitu ya, maka kami melakukan klik di purchasing-nya itu 1 kali dalam 1 tahun. Nah, 1 kali dalam 1 tahun, untuk kemudian surat pesanannya itu kita buatkan seperti kontrak payungnya selama 1 tahun, seperti itu. Jadi itu salah satu strategi yang kami lakukan untuk bisa lebih mempersingkat atau memperingkas proses gitu ya. Nah, setelah kita klik dapat surat pesanan atau kita buat surat pesanannya itu kontrak payung selama 1 tahun, maka bagaimana dengan pengirimannya? Nah, pengirimannya nanti kami sebutkan di dalam kontrak payungnya tersebut bahwa pengirimannya itu sesuai dengan surat perintah pengiriman atau surat perintah pengiriman kami gitu ya. Jadi biasanya sih kita mintakan per bulan. Per bulan tolong dikirim berapa. Nah, ini kan karena kami di Jakarta ya Bapak Ibu ya, tentu pengiriman obatnya sudah apa ya, sudah lebih gampang lah, lebih gampang bisa setiap waktu mereka kirim. Nah, itu kita mintakan per bulan. Jadi setiap bulan kita minta surat perintah pengiriman, mereka kirimkan per bulan sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, ini mengingat memang dengan kebutuhan kami yang besar, itu Bapak Ibu, eh, sementara gudangnya kan juga terbatas dan memang ada ketentuan bahwa batas persediaan kami itu dinilai tidak boleh melebihi ketentuan berapa persen persediaan itu boleh mengendap di gudang itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kami melakukan pemesanan atau pengiriman itu bertahap. Tuh. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Nah, ini juga terkait dengan pola pemesanan dan pengirimannya gitu ya. Nah, ini tergantung dari Bapak dan Ibu sendiri, tergantung dari kebutuhannya atau tergantung dari pengelolaan yang dilakukan. Bisa ada yang dikirim sekaligus gitu ya. Bisa ada yang dikirim sekaligus, namun yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan pengiriman sekaligus, taruhlah misalnya per 6 bulan dikirim gitu. Ini tentu buat Bapak dan Ibu yang tinggal jauh ya dari ibu kota ya. Tapi nanti ibu kotanya pindah Kalimantan, jadi nanti mungkin Kalimantan jangan-jangan lebih cepat nih pengirimannya dibanding Jakarta. Nah, Hmm, kontraknya bisa dikirim sekaligus, namun yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kapasitas gudangnya, kemudian diperhatikan juga terkait dengan expired date-nya, gitu ya. Jangan sampai nanti terlalu banyak obat atau BMAP yang expired date yang kita simpan di gudang, karena mungkin adanya pola pergantian penyakit dan sebagainya, atau ya ada tren-tren tertentu lah gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Namun juga bisa kita lakukan pengiriman bertahap sesuai kebutuhan. Ya, di mana dengan pengiriman bertahap itu maka kita mempunyai kontrak jangka panjang gitu ya. Dengan kata lain ya mungkin kita bisa punya kontrak payung gitu. Nanti setelah itu terdapat surat perintah pengiriman atau PO kecil sebagai dasar pengiriman. Atau bisa juga kita punya kontrak jangka panjang, tapi di situ kita sudah menetapkan pengirimannya bertahap, misalnya per triwulan gitu ya.
triwulan 1 dikirim sekian, triwulan kedua dikirim sekian, triwulan ketiga dikirim sekian. Nah, ini tentu bagian dari strategi dan dipilih yang paling cocok yang diterapkan di instansi Bapak dan Ibu semua. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengadaan obat dan BMHP. Mungkin nanti kita memang lebih banyak diskusi saja ya Pak Sulaiman ya, karena biasanya lebih bisa nanti eh, lebih hangat gitu ya dan bisa lebih eh, terini lagi lah kalau kita berdiskusi itu. Kita jadi tahu kira-kira apa sih yang menjadi kendala teman-teman semua yang melaksanakan pengadaan obat dan BMAP ini. Demikian Pak, silakan saya kembalikan ke Pak Sulaiman. Lebih cepat 10 menit nih Pak. Baik, terima kasih Ibu Eka atas pemaparannya. Luar biasa, membuat pencerahan bagi kita semuanya. Baik, untuk biar lebih apa menambah pengetahuan kita semuanya, kita buka forum diskusi supaya kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan untuk sesi pertama ini kepada Bapak WB Satriotomo, terus Ibu Dina Amalia, sama Ibu Erika. Yang pertama dulu Bapak WB Satriomo, kami persilakan. Masih di mute Pak. Pak Mic, Satrio masih di mute. Iya. mic-nya. Ya, oke. Selamat siang, Mbak Eka. Selamat siang Pak. Pak Satrio, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Ini Mm-mm. ada barusan ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan juga ini. Ini kebetulan kan Iya. saya ini levelnya belum narasumber, jadi omongannya belum bisa dipercaya, Mbak. Terkait sama ini, Bisa apa? aja. Ini terkait pembelian melalui e-katalog Mm-mm. yang dia sistemnya seperti kontrak payung. Nah, Mm-mm. itu kan kalau produk di e-purchasing itu kan bunyinya surat pesanan. Nah, apakah Mm-mm. itu kemudian nanti dimodif diganti dengan kontrak payung atau seperti apa? Kemudian terkait dengan nilai kontrak itu kan kalau kontrak payung kan baru ketahuan di akhir kontrak ya. Sementara Mm-mm. kalau di melalui aplikasi e-purchasing kan dia sudah nongol di depan. Nah, itu Mm-mm. bentuk kontraknya nanti bunyinya seperti apa? Terus terkait sama apa namanya permohonan pengiriman itu apakah tiap bulan kita mengajukan surat perintah pengiriman atau seperti apa ininya untuk SPJ-nya gitu Mbak. Terima kasih Mbak Eka. Baik. Saya langsung tanggapi saja ya Pak Sulaiman ya. Izin ya. Iya. Baik, Iya. Terima kasih Pak Satrio. Jadi ini eh, memang sebenarnya salah satu inovasi aja sih Pak Satrio atau strategi saja dari kami dalam menyikapi eh, tadinya itu kan teman-teman ya klik katalog itu yang namanya di rumah sakit obatnya ribuan itu nggak selesai-selesai gitu ya Pak ya. Yang mungkin yang di Ya, sini yang di rumah sakit tahulah rasanya seperti apa gitu. Jadi eh, sudah nyari itemnya susah gitu kan, nyari namanya nggak boleh salah gitu kan. ya, Jadi tidak semudah yang dikira dalam hal melakukan e-purchasing yang kayak kita mau klik barang di apa di marketplace gitu ya. Itu kan pemikirannya seperti itu. Namun kalau pengadaan obat di e-purchasing itu kan ternyata tahapannya cukup banyak yang harus kita siapkan gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu kan obat-obatnya apa saja gitu ya. Lalu kita harus tahu prinsipalnya apa, prinsipalnya mana gitu kan. Karena kan pemaketan di e-purchasing itu kan tergantung berdasarkan prinsipal gitu ya gitu. Terus kita juga harus tahu linknya ya atau tahu penulisan namanya di e-purchasingnya seperti apa. Jadi ternyata pengadaan obat di e-purchasing itu juga butuh waktu gitu loh buat teman-teman yang
sebagai pejabat pengadaan, apa sebagai PPK atau timnya PPK untuk melaksanakannya gitu. Nah, lalu kami berpikir nih gimana nih caranya nih biar waktunya teman-teman nih tidak hanya habis untuk ini gitu ya. Terutama kan pengadaan bukan hanya pengadaan obat saja gitu yang harus kita fokuskan gitu. Nah, akhirnya kami buat salah satu memang sebenarnya kontrak payung ini kan sudah diatur gitu kan, sudah diatur sebenarnya di Perpres. Nah, ini kami modif kontrak payungnya adanya di katalog gitu loh Pak. Gitu. Dan surat pesanannya memang kami modif Pak, surat pesanannya. Kalau sekarang kan surat pesanan tidak template ya di katalog ya, begitu klik keluar surat Ya. pesanan ya. Tapi kita harus membuat sendiri untuk kemudian kita upload lagi gitu kan Pak. Nah, itu memang Ya. kami modifikasi Pak terkait dengan surat pesanannya itu gitu. Kami buat selama 1 tahun, kemudian jumlahnya itu, jumlah yang kita klik itu adalah jumlah perkiraan. Sementara di surat pesanannya nanti jumlahnya sudah hilang, nggak ada Pak, nggak kita masukkan jumlahnya, Tapi hanya mengikat. namanya tetap surat pesanan ya Mbak ya. Ya, ya kami tetap namanya tetap surat pesanan sih. Namanya tetap surat pesanan, sehingga nanti di kontrak pembeliannya itu kita nyebutnya surat perintah pengiriman, gitu Pak. Jadinya gitu. Tadinya waktu kontrak payung waktu kita masih tender ya, sebelum obat itu banyak di katalog dan masih banyak yang kita tenderkan, kami nyebutnya kontrak payung dan itu kami kontrakkan 2 tahun waktu itu. Kami pernah melakukan tender obat, itu kita kontrak payung selama 2 tahun. Itu sudah pernah kami lakukan. Nah, kontrak pembeliannya itu kita nyebutnya surat pesanan gitu kan. Cuman karena kan sekarang sudah lebih banyak di katalog, eh, surat pesanannya tetap namanya surat pesanan karena kalau di katalog kan memang itu ya judulnya surat pesanan. Namun jangka waktunya kita panjangkan dan surat untuk kontrak pembeliannya itu kita nyebutnya surat perintah pengiriman. Gitu Pak Satrio gitu. Itu bagian dari strategi aja sih Pak gitu. Kalau Pak Satrio itu rumah sakit apa Enggak, kalau Dinkes ya? saya ini pejabat pengadaan di Dinkes, Bu. Nah, Oh, di kebetulan Dinkes ya. di rumah sakit juga pejabat pengadaannya Mm-mm. dari UKPBD juga gitu. Oh iya, iya, iya Ya, baik. Rumah sakit, oh iya, di Dinkesnya, Lampung berarti Selatan, kan Mbak. ini untuk ngedrop rumah sakit ya? Iya, Enggak, di untuk ngedrop di Puskesmas kalau yang puskesmas di ya Pak? Dinkes. Ya, Oh, ngedrop ya, di puskesmas, ya ngedrop di ya, puskesmas. Nah, mungkin kan agak berbeda nih Pak, antara puskesmas dengan rumah sakit gitu ya Pak ya. Mungkin agak berbeda, tapi saya ya. mungkin ada sedikit ada perbedaan lah. Kalau di puskesmas itu kan mungkin sudah ditetapkan obatnya generik gitu ya. Ini sama ini sudah lebih apa ya, karena fasilitas pelayanan tingkat pertama kali ya. Jadi sudah lebih jelas apa namanya eh, kriteria atau level level ininya ya, level diagnosa penyakitnya yang akan ditangani. Jadi cuma sampai sini saja. Mungkin itu justru sudah lebih jelas, Pak. Jadi bisa langsung fix jumlahnya dan apanya dan apa namanya dan apa saja yang akan diklik. Namun kalau di rumah sakit itu memang lebih bervariasi, terutama terkait kami yang sudah pelayanan tingkat tersier gitu, Pak. Jadi apa namanya ya kepastian terhadap obat yang akan dibeli bisa jadi nanti akan ada eh, yang terbaru atau apa itu jadi lebih kemungkinannya lebih besar gitu Pak. Nah makanya saya bilang tadi itu sebenarnya bukan semuanya harus mengikuti seperti yang kami lakukan tapi itu salah satu strategi aja sih Pak dan perlu ditinjau lagi atau dikaji lagi apakah itu cocok diterapkan atau tidak gitu. Kalau kayak kami nih yang bisa jadi nanti protokol terapinya sekarang saat ini karena mungkin kan yang masuk tuh diagnosanya levelnya udah tinggi gitu ya Pak ya. Nah bisa jadi nanti ada pengobatan baru nih apa gitu. Jadi seperti itu sih Pak. Gitu. Oh. Jadi nanti dilihat lagi terkait dengan apa namanya apakah itu bisa diterapkan atau tidak. Kalau puskesmas sih saya rasa lebih lebih fix ya, lebih bisa fix gitu loh pengadaannya untuk obat ini gitu Pak. Itu sih Pak Makasih, Pak. Satrio. Ya, Iya, terima kasih. Baik, Pak Satrio, terima kasih. Ada lagi cukup, Pak Satrio? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, oke. Baik, selanjutnya Ibu Dina Amalia, kami persilakan. Mic-nya Ibu.
Masih di mute Bu Dina, belum dibuka mic-nya. Masih belum, Bu? Mic-nya, Bu. Atau saya lanjut dulu, setelah itu baru Ibu Dina, Ibu Erika dulu ya. Baik, kami persilakan Ibu Erika. Mic-nya dulu, Bu. Masih di mute. Jangan-jangan dari admin enggak? Apa bisa? Ah, Nah, bisa ya? ah. Bu Dina bisa nih. Iya, Nah, silakan Bu barusan Dina. nggak bisa Bu, Ijen sama Oh iya oleh iya. host masih belum Oh bisa, pantesan makanya iya saya iya. klik. Oke, Iya kami iya. persilakan. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Mohon izin Ibu, mohon menanyakan. Saya tertarik dengan kontrak yang surat pesanan yang Ibu maksud dengan 1 tahun karena sepertinya Mm-mm. akan menarik ketika akan kami berlakukan di puskesmas sehingga efektivitas kerjaan pejabat pengadaan juga nggak terlalu berat ya Bu, juga tidak menyita Mm-mm. waktu akhirnya. Yang ingin saya tanyakan pada rumah sakit di Ibu, kalau untuk adendum biasanya itu adendum terkait apa ya? Mm. Pernahkah ada adendum di dalam Mm-mm. kontraknya? Karena kan Mm-mm. eh, obat itu kan fluktuatif juga. Maksud saya begini, kita Mm-mm. bisa saja ada pandemi atau ada mungkin DB sedang naik atau ada kasus yang sedang naik. Nah, itu bagaimana menyikapinya yang pertama. Kemudian yang kedua untuk justifikasi barang impor untuk pemerintah untuk di pemerintahan itu kan sebenarnya harus menggunakan surat rekom dari tim P3DN. Nah, apakah kemudian di rumah sakit Mm. hanya sekedar justifikasi atau berbeda perlakuan ya Ibu antara rumah sakit dengan Mm. dinas kesehatan? Mungkin nyambung sama Bapak yang tadi menanyakan kalau di Dinkes bagaimana ya? Soalnya kalau di setahu saya memang kalau BUD kan memang sudah kewenangan penuh di BUD sendiri. Nah, kalau Mm. untuk wilayah yang masih wilayah pemerintah yang seperti puskesmas dan yang di bawah Dinkes itu bagaimana? Ya itu aja Iya Ibu. Ya, dan terima kasih. iya iya. Izin Bu Dina dari mana Bu? Dari Sampang, dari Dinkes Sampang. UKPBJ Sampang. Enggak, Oh, UKPBJ-nya Bu, UKPBJ karena Sampang. Oh, PP-nya ada di sini UKPBJ-nya. semua. Ya, terima Oh, kasih. ya ya. Baik, baik Bu Dina. Baik Bu Dina terkait tadi bagaimana kita melakukan surat pesanan jangka panjang lah ya, kalau kami membuatnya seperti itu. Eh, Ya, Terkait itu, tadi apa adendum ya Bu ya? Jadi iya. misalnya kalau saya bayang, kalau di surat pesanan yang kami lakukan itu Bu, yang seperti kontrak payung, kami memang tidak mencantumkan terkait jumlahnya Bu. Jadi yang kami ikat Hmm. hanya nama barang dan nama barang dan apa namanya dan harganya, nama barang dan harganya gitu. Sementara pada saat diklik katalognya itu cuma perkiraan dalam 1 tahunnya saja berapa gitu. Jadi memang terkait hal ini eh, kami tidak menerbitkan adendum Bu, gitu. Tapi memang kalau di surat pesanan itu boleh ada adendum. Kalau Hmm. misalnya Bu Dina bikin surat pesanan seperti biasa gitu ya, misalnya kebutuhan untuk 6 bulan atau kebutuhan untuk 3 bulan atau memang langsung dikirim sekaligus dan kemudian ada adendum itu diperkenankan dalam dalam draft surat pesanan yang ada di katalog itu diperkenankan ada adendum baik terkait Oh, dengan adendum jumlah seperti itu ataupun hmm. adendum jangka waktu pelaksanaan itu Bu. Seperti itu Bu Dina. Kalau kan ini Ibu akhirnya membuat surat Mm-mm. pesanan yang manual ya tadi yang tapi di Mm-mm. e-katalog Mm-mm. tetap tetap dengan jumlah kuantitasnya. Nah, itu kan di e-katalog ada kelanjutannya tuh Bu. Ada pembayaran, Mm-mm. kemudian ada serah terima. Nah, itu Betul, jumlahnya itu berarti belum tentu nantinya sesuai dengan yang di depan yang dipesan. Misalnya yang di depan betul, 1.000 paracetamol nih, yang kemudian yang betul, pembayarannya bisa jadi tidak berarti betul, ya menunggu betul seperti itu menunggu Bu. sampai Menunggu selesainya berapa. menunggu sampai selesai berapa, ya, menunggu sampai selesai Hmm, berapa. Seperti itu Bu. ya ya. Iya, iya Ibu. Mm-mm.
Lalu yang Mm-mm. terkait barang impor Lalu yang mungkin beda terkait ya Bu dengan ya? TKDN tadi, sepertinya beda. Iya. Iya, beda, Bu. Jadi Hmm. memang di Kemenkes sendiri juga tidak diatur harus minta rekomendasi dari tim PT3ADN, Bu, gitu. Karena tentu akan sulit sekali ya Bu ya, terutama kami misalnya di rumah sakit khusus gitu ya, karena kan memang rata-rata kalau di Kemenkes itu kan rumah sakit vertikalnya sudah rumah sakit rujukan semua gitu ya. Dan kalau di rumah sakit rujukan tentu kan menangani penyakit dengan yang level lebih tinggi dan kebanyakan itu memang justru BMHP yang kita butuhkan tuh memang masih impor gitu Bu. Di jantung itu rata-rata masih impor semua terkait dengan BMHP-nya gitu iya. Jadi kami cukup menyatakan saja di justifikasinya bahwa kalau memang yang belum ada produksi dalam negerinya, kami nyatakan memang belum ada produksi dalam negerinya. Namun tadi yang terkait dengan apa namanya BMHP khusus gitu ya, yang pada saat dilakukan uji coba gitu ya, itu oleh usernya masih terdapat hal-hal yang dirasa eh, masih belum mendukung terkait dengan keselamatan pasien. Nah, kami cukup bikin justifikasinya saja, itu Bu. Iya, Karena siap gini Bu. aja, contohnya gini nih, kayak saya kasih contoh ke Bapak dan Ibu gitu ya. Contohnya sarung tangan misalnya. Sarung tangan itu kan kalau kita pikir itu kan adalah apa namanya barang umum ya. Barang umum ya. Hmm. Ada barang siapa aja pakai merek apa aja seharusnya bisa gitu ya sarung tangannya. Tapi di rumah sakit jantung, di bedah jantung untuk kebutuhan bedah jantung itu sarung tangannya merek tertentu. Maaf saya batuk sedikit. Karena apa gitu ya? Untuk kebutuhan operasi jantung yang bisa sampai 7-8 jam, itu kalau sarung tangan yang dipakainya itu pernah yang dicoba dengan eh, merek yang lain, itu ternyata eh, tangan dokternya itu berkeringat dia. Jadi dia tidak bisa mendukung untuk operasinya jangka panjang. Nah, yang seperti itu tuh kami cantumkan Bu dengan adanya surat keterangan atau justifikasi dari kelompok staf mediknya. Seperti itu sih Bu. Oh, iya ya Bu, siap. Mm-mm. Makasih. Mungkin Karena kami mungkin akan lebih menekankan justifikasinya ya iya, pada akhirnya. iya, iya. Iya, Tapi kalau di puskesmas mungkin karena penanganannya eh, di tingkat dasar kali Bu ya. Jadi mungkin masih bisa kali ya menggunakan yang iya hanya ada barang-barang umum beberapa tadi sih ya. Bu, nggak Hanya ada semuanya. beberapa ya. Iya, Iya, ada iya. beberapa. Cuma kan akhirnya membutuhkan kenapa yang beberapa ini kemudian imporkan berarti harus membutuhkan justifikasi yang lebih Iya, valid untuk obat iya. tersebut. Dan yang paling mengerti biasanya kan pengguna Bu. Mereka yang bisa Iya, merasakan atau mengetahui ini kekurangannya apa gitu. Dan biasanya iya, pakai trial baru baru terlihat. Iya. iya. Siap Ibu, Baik Bu terima Dina. kasih atas penjelasannya. Sama-sama Bu Dina. Baik, terima kasih Bu Dina. Selanjutnya Ibu Erika, kami persilakan. Min, udah. Ibu Erika, mic-nya. Minta tolong admin. Ini juga ada pertanyaan di link nih Bu. Izin bertanya surat pesanan dengan rincian pengiriman tiap bulan. Bagaimana Sudah, pembayarannya? Katanya kan. Bu Erik Tuh kita Bu sudah Erika, udah bisa? Ya, apa kabar Bu? apa kabar? Ketemu lagi, Bu. Baik Bu Erika, ketemu lagi. Ibu, mungkin yang tadi dari Dina, saya dari rumah sakit, Bu, mau bertanya Ya. terkait Mm. kembali lagi tentang yang tadi SP tadi. Soalnya kami di Kalau rumah sakit, begini mah ini namanya ngobrol-ngobrol sini yang kita bagus. sekarang ini ada dana, katanya sisa belanja dari Ini otsus atau yang BPJS, bagus. mana
Kalau Ini kalau gini nggak boleh metal namanya. tapi kalau otsus karena itu dia belanja ada itu baru bertanya Bu bisa Erika belanja. putus-putus ya? Oh ya, Putus-putus suaranya? oh kalau begini jelas Bu, jaringan Jelas. kayak oh ya, Iya, mungkin iya. di Papua jaringan Bu. Iya, iya, siap. Ya, jadi Bu soal yang terkait kami bukan kita di Papua ada dana otsus ya Bu. Hmm. Jadi dari sisa efisiensi belanja baru bisa dipakai itu setelah kita bertanya di perubahan Bu. Jadi ketika di perubahan Hmm. baru disetujui untuk bisa digunakan. Nah di situ Hmm. ada obat dan PMHP Bu. Misalnya kami mau klik kan istilahnya kedatangan barang kan pasti agak lama. Apalagi kami di daerah timur di dekat Natal biasanya dia lebih ke konveksi dan sembako Bu. Nah itu pasti obat akan lambat lewat dari masa yang dianjurkan oleh pemerintah kita untuk tagihan Bu. Ini dana otsus ya Bu. Hmm. Kita kami SP-nya offline tapi harganya online Bu. Biasanya saya seperti itu, apakah boleh Bu? Jadi SP-nya kita manual ke distributornya, tetapi saya meminta, bukan saya, maksudnya izin kami meminta harga JKN, harga yang di Hmm. e-katalog Bu, bukan JKN, harga yang di e-katalog. Kenapa? Karena untuk efisiensi harga dan juga datangnya barang Bu, karena mereka akan menggunakan di distributornya yang ada. Ya, itu segera dikirim, tetapi harga ketika diaudit dia tetap harga e-katalog Bu. Itu yang pertama, apakah boleh? Yang kedua Bu terkait P3DN tadi Bu. Nah, untuk P3DN kebetulan kami baru diaudit Bu karena tim jujur tim P3DN kami itu yang Pemda belum belum datang maksudnya monitoring langsung. Jadi mereka Hmm. masih monitoring hanya monep saja Bu turun Hmm. untuk P3DN-nya, untuk alat-alat yang digunakan. Nah, kemarin disurvei lah Bu dari yang hasilnya itu apakah saya terbalik Bu 40% tidak boleh lebih untuk AKL misalnya Bu, jadi sisanya harus AKD kah seperti itu Bu, apakah bila sampai justifikasi dari user kami itu kan kita ini berhubungan langsung Bu, agak susah kami dengan dokter spesialis ya Bu, terutama apalagi kalau sudah konsultan subspesialis Bu, seperti Ibu Hmm. bilang ada penggunaan alat itu walaupun ada AKD mereka akan apa ya Bu? Maksudnya saya meminta justifikasi begitu Bu. Apakah itu boleh? Hmm. Mereka pasti tidak bukan tidak mau sih, mungkin merasa kualitas ya Bu dan masa kerja alat Hmm. itu ini. Hmm. Karena mereka selalu menjawab itu mempengaruhi di hasil Bu. Nah, itu yang terus yang ketiga, saya tertarik baku produksi dalam negeri Bu. Apakah bahan baku produksi dalam negeri obat itu kita di dalam e-katalog sudah nilai TKDN-nya. Kalau kita mau melihat bahan bakunya lagi itu Bu di BMP mananya ya Bu? Untuk yang kita tahu kalau itu memang bahan baku itu dalam negeri Bu. Yang tadi saya baru bahan baku sih Bu itu. Nah, siap. Mungkin Ibu itu dulu. Apa banyak kali pertanyaannya. Iya. Terima kasih Ibu. Nggak apa-apa, Bu Erika. Senang bisa ketemu Bu Erika lagi. Semangat Ya, terus nih, Bu Erika. Eh, ya. Bu Erika, tadi yang dana otsus tadi, saya kurang paham ya, Bu. Itu kenapa harus SP manual dulu ya, Bu ya? Kenapa Jadi belum begini, bisa klik katalog? karena di akhir ini Bu, baru di DPA perubahan Bu, 31 Oktober nih Bu. Oh, jadi Ketika maksudnya tidak, belum. ya nggak cukup waktu jika saya harus, bukan saya, maksudnya jika kami ngeklik, kan butuh waktu Heeh. Bu pengiriman tuh. Nah itu yang Iya, saya takutnya nggak datang, dana nggak terserap Bu, maka akan mempengaruhi dana turun otsus kita di 2025 Bu. Ketika berapa iya, persen kita tidak mampu menyerap Bu, itu mungkin iya, saya ada solusi Bu untuk alat juga sih yang kecil-kecil Bu, yang iya, iya. istilahnya ternyata akuntabel efisien harga Bu. Jadi turun tapi tidak bisa Mm-mm. langsung digunakan, tunggu DPA perubahan Mm-mm. Bu. Ya, Mm-mm. siap. Jadi karena belum ada DPA perubahannya, jadi nggak bisa klik katalog, maksudnya gitu ya. Ya, Jadi pakai hmm. manual dulu gitu ya. Nah, Ya, SP ini manual tapi harga ini online Bu. ya harga online, harga sesuai harga katalog gitu ya, dan Ya, dinego ya. ya, Nah, ya. ini sebenarnya sama Bu Erika. Kami juga begitu. Kami kan juga ada ke waktu beberapa tahun yang lalu malah kita sering dapat babun tuh turunnya ada yang turunnya di Desember gitu malah, Ya, ada yang itu turunnya di sih Bu. Oktober gitu ya. Ya, ya Bu. Nah,
eh, kami menyikapinya gitu ya, mensiasatinya adalah kami sampaikan ke penyedia, mereka itu kan kadang-kadang juga butuh kepastian gitu ya. Kami Ya, klik Bu. katalog dulu, Bu. Kami klik katalog dulu. Ah, Namun surat pesanannya itu nanti setelah dipanya ada. Jadi kayak orang pradipa gitu loh. Jadi oh kayak ya. pradipa dulu. Ini aja sih apa namanya, salah satu strategi saja. Karena kan mereka pasti butuh waktu buat penyiapan Ya, kan gitu. ah, Jadi itu kami Bu. tetap klik katalog, termasuk yang alat-alat kesehatan tadi. Hmm, Kita tetap klik katalog, tapi surat pesanan yang nanti. Jadi kami cantumkan di situ surat pesanan akan dikeluarkan setelah dipa turun gitu. siap. Nah, yang waktu itu Eh. Bu, Tapi kita kita bisa komunikasi seperti ya Bu dengan penyedianya. Mm-mm. ya. Oh ya, tapi izin Bu, ketika karena dana otsus nih kan Bu sudah berhubungan dengan Mm. Pemda Bu, beda BLUD. Kalau BLUD kan kita lebih fleksibel ya Bu. Mm. Nah, ketika di Mm. dana otsus itu harus persetujuan dulu Bu untuk penggunaan dana silpanya Bu, silpa yang dari itu. Nah, itu yang saya takutnya Bu, kami klik begini ternyata nggak setuju Bu. Nah, itu dia menjadi silpa antara begitu-begitu Bu. Apakah kalau dia tidak menunggu keputusan misalnya dari Bapeda dari ini untuk penggunaan silpanya mungkin kami boleh bisa langsung klik takutnya Bu tidak diklik malah nanti nggak terbayar maksudnya karena tidak disetujui untuk Hmm. itu Bu. Nah itu jadi kami apakah boleh solusi terakhir nih Bu SP Solusi offline terakhir karena itu ya. So- menurut saya Solusi Bu terakhir ya. Tapi gini, tapi setelah dananya keluar kan tetap akan diklik kan Bu? Tidak Bu, karena sudah SP offline-nya Bu. Ketika SP Ah, offline, dia cepat kedatangan barangnya Bu. Karena kalau klik, es- katanya mereka sebulan lebih Bu. oh Mm-mm. ada bedanya antara klik katalog dengan SP Ya, offline. beda Bu. Kalau di SP offline, dia langsung barang yang Mm-mm. ada saat itu di distributornya Bu. Dan dia bisa memberikan dengan harga Hmm. e-katalog. Tapi SP Hmm. offline. Kalau kita Oh, ngeklik, harus tunggu barang dari pusat Bu. Dari mana? Dari pabrikannya begitu Bu. Mm-mm. distributornya berbeda ya Bu ya. Antara Ya, yang di katalog dengan oh seperti itu. iya. Ya, 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 bisa dipahami sekarang. Jadi itu Hmm. adalah dipesan kepada distributor yang terdekat dari Papua, gitu ya Bu ya, Betul, Bu. Jadi sehingga bisa bisa cepat. cepat datang Benar. dibandingkan dengan lewat katalog yang distributornya mungkin jauh dari Papua, seperti itu ya. Betul, Iya. betul, Bu. Nah, kalau dengan alasan tertentu tadi Bu, seperti misalnya memanfaatkan penggunaan dana yang ada gitu ya, mempercepat kedatangan barang, tentu bisa dilakukan. Tapi rasanya itu harus pakai, kecuali itu diatur di Perdir BLU-nya ya Bu ya, Ya. atau Itu ya, Bu. BLUD-nya. Tapi itu tentu harus dengan metode pengadaan yang sesuai Bu. Ah, Jadi misalnya nilainya di bawah 200 juta, ya tentu harus pakai pengadaan langsung prosesnya. Tidak bisa ya. otomatis keluar SP offline begitu saja, gitu. Bawah 50, Bu. Oh, Jadi bisa di pengadaan langsung bawah saja. 50. Heeh, Ya. pengadaan langsung saja, iya. Nah, Pengadaan jadi langsung saja kalau begitu. berarti boleh kan Bu artinya untuk mengatasi. Iya, Jadi kita seperti itu Bu. Nanti justifikasi mm-mm. penjelasan ketika tim audit datang, kami menjelaskan dengan kronologis tadi Bu. Bahwa ini Maksud adalah distributor yang terdekat, ya, dilakukan ada metode pengadaannya ya Bu, pakai metode pengadaan langsung gitu ya. ya, Kemudian ya, baru keluar kontraknya. Baru keluar ya. kontraknya. Kalau Hmm. dia kontraknya eh, di Di bawah 50. atas 50 juta, maka kita pakai SPK. Kalau di bawah Ya, 50 juta sebenarnya kwitansi cukup. Gitu ya, ya Bu? itu. Oke, Siap. iya. Baik. Dah. Oke, jelas Bu Erika. Lalu Nah, yang terkait dengan eh, tim PDI. P3DN tadi, itu terkait surveinya hasilnya bagaimana tadi Bu? Hasil survei dari tim P3DN-nya Kalau tim menyatakan P3D apa? belum turun ke kami Bu karena mereka masih Mm-mm, sampai di level ada SK tim P3DN tapi untuk mm-mm, monitoring khusus dari APIP periksa RSUD mm-mm, RSUD nah kita Bu itu beliau mm-mm, masih mengatakan monitoringnya itu hanya sampling tapi pun tidak khusus untuk mm-mm, barang PDN Bu jadi masih lebih mm-mm, oh barangnya benar datang nih kualitas udah sesuai katalog sudah masih seperti itu mm-mm, nah cuman mm-mm, BPKP yang mengaudit itu mengambil beberapa mm-mm, kontrak ini lalu melihat mm-mm, AKD dan AKL-nya Bu. Nah dari nilai mm-mm. itu, apakah 4 Bu izin, saya takut salah, Itu 40%, alokasi ya, iya alokasinya itu alokasi, dari alokasi total 40%. pekerjaan. Iya, Iya itu. Nah itu iya.
bagaimana itu Bu? 40% AKD, AKL tidak boleh lebih, begitu ya Bu? Eh, Kalau yang saya tahu sih 40% itu bukan terkait AKD atau AKL ya, tapi Tapi TKDN. untuk usaha kecil gitu ya yang saya tahu ya. Tapi nanti kalau misalnya ini saya cari info ya Bu Ya. Erika ya, karena saya belum belum ada info terkait ada berapa persentase terkait AKD dan AKL-nya minimumnya berapa gitu ya. Oh, Nanti ya saya Bu. cari info, mungkin saya yang belum tahu atau ada Bapak dan Ibu di sini yang mengetahui, Prof. Muklis mungkin tahu itu Ya. terkait dengan eh, apa namanya minimum penggunaan AKD-nya, minimum Kalkulasi minimum penggunaan produksi dalam negerinya industri. berapa persen Ya. gitu ya. Ya. Oke, baik Bu. Ah, ya. Karena Terima kalau kasih. kalau ini tergantung dari apa namanya, tergantung dari sebenarnya kan kita dimintanya untuk memaksimalkan, ya kan? Ya. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negerinya, terutama yang sudah ber-TKDN gitu. Ya. Nah, kalau kami kemarin sempat diskusi dengan eh, tim kepresidenan ya yang terkait mengurusi produk dalam negeri ini gitu. Nah, kami sudah sampaikan, kami juga dimonitor gitu ya produk-produk dalam negeri apa yang sudah dipakai dan mana yang belum dipakai gitu. Nah, dilihat di situ kalau obat sih memang rata-rata sudah produksi dalam negeri ya. Kita tidak terlalu khawatir dengan obat karena tingkat TKDN-nya juga cukup tinggi karena pabrikannya kan juga ada di Indonesia gitu ya. Nah, yang agak masih bermasalah kan Seperti barang medik habis pakai, BMHP gitu ya. seperti Nah, benang kalau Bu. yang ya yang umum-umum sih masih masih mendingan, Ya. masih banyak. Betul. Tapi kalau yang khusus-khusus, mau benang, mau apalah itu, yang produk-produk khusus kan memang belum ada Oke. diproduksi di Indonesia. Jadi Betul Bu. kemarin kami sampaikan, kami ini masih sangat kecil sekali persentase penggunaan produk Ya. dalam negerinya untuk yang BMHP. Dan kami sampaikan ini loh Pak, yang nggak ada di Indonesia nih ini dan memang belum bisa diproduksi di Indonesia dan beliau mengerti hal tersebut, timnya mengerti hal tersebut dan rekomendasi dari tim itulah yang menyatakan coba tolong pisahkan mana yang Hmm. umum mana yang khusus. Nanti dilihat yang umum inilah yang kita lihat prosentasenya sudah berapa persen kita menggunakan produk dalam negeri dari yang barang-barang umum tadi gitu. Sementara barang-barang khusus itu berapa persen gitu yang sudah punya yang sudah kita gunakan Oh, terkait dengan produk dalam negerinya gitu. Jadi kita pisahkan. Jadi Bu, membuat apa ya? mapping Menerangkannya ya Bu. sudah lebih mudah. Ya, menerangkannya sudah lebih Ya. mudah dengan hal tersebut ya. Ya. Jadi kan nanti kelihatan nih yang khusus-khusus nih untuk dibedah di ruang-ruang tindakan dan Ya. sebagainya gitu kan. Nanti kita punya Ya. daftarnya memang Ya. masih belum masih AKL-AKL semua gitu ya. Misalnya seperti itu ya Bu Erika Ya. 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 Oke. Terus yang ketiga tadi apa ya Bu? Sampai lupa. Ini bahan baku produksi tadi Bu, yang Oh, kem nah yang apa? tadi yang edaran dari Ah, Kemenkes, ya, yang edaran dari Kemenkes. Nah ya itu Bu. kan memang baru ya Saya dua masih ribu dua belum puluh paham. tiga. Iya, Iya, ya. jadi Ah, Kemenkes itu memang sekarang ini kan sudah punya daftar terkait dengan obat-obat yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri. Sehingga ya. TKDN-nya tinggi tuh Bu, tadi di atas 55% gitu ya, di atas Ya, Bu. 70%. Nah, itu ada daftarnya. Nanti kalau Ibu bisa download terkait dengan Kemenkesnya, di situ di Hmm. lampirannya tuh sudah ada tuh kira-kira apa saja. Nah, yang sudah ada di daftar tersebut, kita harus pilih yang TKDN-nya kalau untuk obat tadi, untuk obat dan apa ya, fitofarmaka itu Itu lima farmaka puluh ya. dua persen kali ya, kalau nggak salah ya. Dan untuk Ya. vaksin itu 70% gitu. Jadi yang sudah ada di daftar tersebut gitu, yang nanti di daftar tersebut isinya zat berkhasiatnya gitu. Nah, kita memilih produknya TKDN-nya sudah dibatasi minimal itu. Ya. Dan kalau bisa lebih tinggi. Nah, itu sih, Bu. Oke. Siap-siap Ya, kalau begitu. ya, Kasih ya, Ibu. Bu Erika. Sama-sama, Bu Erika. Sehat-sehat selalu. Sehat juga Ibu. Hmm. Iya. Ya, silakan Ini Pak Sulaiman. Siapa lagi nih? ada di yang di chat tadi dulu dari Oh, Pak yang di Bowo. chat, Oh ya, Pak. pertanyaannya surat pesanan Surat dengan pesanan dengan rincian pengiriman tiap bulan, gitu ya. ya, Bagaimana pembayarannya? Apakah disebutkan juga di... Oh, oke. ya. Jadi di
kontrak payungnya lah kita buat ya, atau surat pesanannya tadi, kami juga menyampaikan di situ. Jadi banyak poin-poin yang kita masukkan terkait dengan pengaturan-pengaturan tadi, termasuk pengaturan pengiriman dan juga pengaturan terkait dengan pembayaran. Jadi kami masukkan pembayarannya itu boleh dilakukan sesuai dengan barang yang dikirimkan. Jadi misalnya bulan ini penyedianya sudah kirim gitu ya barang, maka dia bisa langsung menagihkan sesuai dengan barang yang dikirimkannya di bulan ini gitu. Jadi nggak kita apa namanya kita tahan sampai di akhir tahun baru dibayarkan, enggak, periodik aja gitu. Nah, itu juga jadinya bagus juga sih buat cash flow-nya kami, jadi lebih lancar cash flow-nya rumah sakit gitu. Jadi tidak banyak yang terhutang gitu ya Bapak. Itu sih Pak Sulaiman Ya. terkait dengan pembayaran. Iya. Ini kalau ada yang dari BLU, BLUD, ini bisa nih dituangkan di Perdir BLU atau BLUD terkait hal ini gitu. Ya. Ini ada satu lagi dari siapa tadi? Ibu Nur Singgi. Pak Singgi, Ibu Singgi apa Pak Singgi? Ibu Nur Singgi ya. Ibu atau Bapak nih? Ibu atau Bapak? Sudah resen. Bapak Nur Singgi, silakan Pak Nur Singgi. Bisa minta tolong Mas Ya, admin untuk di-unmute ya. hmm. Silakan Pak. Nah. Halo, bisa kedengaran Ibu? Bisa, bisa Pak Nur. Nah, baik. Maaf nih, mohon maaf sebelumnya. Nggak Kameranya di apa-apa ini Pak. sedang di luar. Nggak apa-apa. Monggo, Ah, ah, monggo, nggak apa-apa ah, Pak. Iya. ah. Saya Nur Singgi, pejabat pengadaan di salah satu BLUD rumah sakit. 0811. Eh, halo. Ya, monggo, silakan Pak. Nah, Terdengar? Ya. ini apa Bu? Mau nanya 3 hal. Yang pertama soal struktur organisasi PBJ-nya. Kalau di Mm-mm, RSUD kami itu belum ada seperti unit pengadaan barang jasanya. Eh, mm-mm, kalau untuk ininya sebaiknya gimana ya, Bu? Ini kaitannya dengan tugas fungsi apoteker, Bu, dari mm, pengadaan, distribusi, dan sedia informasi. Kalau tak salah, mm-mm, menjadi kewajiban apoteker ya, Bu. Itu. mm-mm, Kemudian yang kedua, masalah kontrak. Jika kita melaksanakan dengan kontrak payung, Makasih tuh. terdapat perubahan harga nanti dalam tahun berjalan itu. Itu gimana ya, Bu? Kemudian untuk memastikan bahwa memang harga itu berubah, nanti kita ngeceknya sama distributor itu satu-satu tuh. Itu sih, Bu. Ah, baik. nah, dua itu aja dulu. Oh, sudah ya Kasih, Bu. Pak Nur. Tadi kayaknya 3 Pak. Mau nanya. Oh, tiga. Skor 3 Pak. Oh, Tadi yang kayaknya Pak Nur SDM nyebut tadi, Bu. 3 ya. Ah, Oh, oke. yang Baik. SDM satu lagi kayaknya. Saya ini kebetulan Oke. bukan orang farmasi, tapi diperbantukan di situ jadi pejabat pengadaan. Jadi itulah makanya gimana pula satu saya ini kan itu. Itu aja. Oh, baik. Baik Pak Mm-mm. Nur. Pak Nur dari mana? RSUD Dari mana Rokan tadi Pak? Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Oke. RSUD Mm, Rokan Hulu Riau gitu ya. mm. Ya. Sekarang berarti sebagai pejabat pengadaan ya. Tapi Oh pegawai iya di tambahan. RSUD. Ya. Bukan dari UKBBJ-nya, Bu. Maaf ini ada tambahan, Oh, Bu. Eh, diperbantukan dari UKPBJ ah, ya. ya, untuk tambahan nih, Bu, di RSUD kami, BLUD kami memakai sistem apa nih? Ada 2 perdir kan, yang satu PBJ, yang Mm-mm, satu lagi untuk mm-mm, kerjasama. Kedua-duanya mengatur tentang mm, pengadaan obat ini. Jadi mm-mm. untuk memilih itu nanti agak ini juga. Baik. Hmm. Ya. Hmm. Baik, Pak Nur, langsung saya tanggapi Pak Sulaiman ya. Jadi memang Silakan. ini agak nyinggung-nyinggung dikit struktur karena tadi saya menjelaskan terkait alur dan sebagainya. Jadi ya mungkin teman-teman bertanya gitu ya terkait dengan strukturnya gimana itu kalau terlihat alurnya seperti itu. Jadi memang di Rumah Sakit BLU
vertikal Kemenkes itu kita ada organisasi pengadaan di tiap rumah sakitnya gitu ya. Sudah ada di struktur organisasi juga dan memang sudah diatur di tiap BLU-nya ada organisasi pengadaan gitu. Jadi terkait dengan semua pengadaan yang ada di PLU gitu ya di rumah sakit masing-masing itu dilakukan oleh organisasi pengadaan yang ada di situ gitu ya. Nama organisasinya masing-masing berbeda-beda tergantung dengan tapi nanti mau disamakan sih mau namanya sama semua rumah sakit vertikal tersebut gitu. Nah, di dalam organisasi yang tersebut tentu ada pejabat pengadaannya. Nah, pejabat pengadaannya ini eh, bukan teman-teman dari farmasi, tapi mereka sudah tetap berada di organisasi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, termasuk juga dengan pengadaan obat, gitu ya. Makanya tadi alurnya ada seperti itu. Nah, terkait dengan kewajiban apoteker gitu ya, Pak. Nah, kami eh, memang kan di dalam peraturannya yang namanya pemesanan obat dan sebagainya itu kan diketahui oleh apoteker gitu ya. Nah, di surat perintah pengirimannya kami itu jadi ada 2 tanda tangan, Bapak dan Ibu. Nah, ini menarik juga nih untuk Pak Nur untuk tanyain ya. Jadi di situ ada tanda tangan PPK dan selanjutnya ada tanda tangan apoteker dari farmasi gitu. Dalam hal ini kepala instalasi farmasi gitu. Jadi eh, apa ya namanya ya mengikuti juga aturan bahwa untuk pengadaan obat atau pemesanan obat ini harus diketahui oleh apoteker di farmasi. Seperti itu Pak Nur. Nah, kalau eh, terkait Pak Nur diperbantukan oleh UKPBJ itu sih kebijakan ya, berarti ya, apakah pejabat pengadaannya itu eh, dari UKPBJ atau bisa pejabat pengadaannya itu dari rumah sakit masing-masing. Karena kalau di Kemenkes, walaupun itu BLU gitu ya, walaupun itu BLU, kami masih punya akses ke LPSE. Jadi kami dikasih akses atau ke LPSE, jadi sehingga bisa melakukan pengadaan barang dan jasanya lewat LPSE gitu Pak. Jadi pejabat pengadaannya, pejabat pemilihannya semuanya ada di Rumah Sakit BLU seperti itu. Nah untuk yang UKPBJ-nya dalam hal ini Biro Pengadaan Barang dan Jasanya itu melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang di luar BLU. Seperti itu Pak Nursigi kalau di Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi tetap kita berkoordinasi, RUP, monitoring semuanya tetap dimonitor oleh Kementerian Kesehatan. Namun proses pengadaan barang dan jasanya kita lakukan di BLU masing-masing. Seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan apa tadi kontrak ya. Saya lupa Pak, Pak Nur, maaf Pak Nur yang kedua apa tadi Pak Nur? Mohon maaf, faktor U. Baru menjelaskan yang pertama, yang kedua terkait kontraknya kenapa tadi ya Pak? Kontraknya Pak. Apa udah cukup ya itu ya tadi ya terkait dengan tentang organisasi SDM dan kontrak dari obat tersebut yang harus diketahui oleh apoteker gitu ya. Oke. Itu sih kayaknya tadi pertanyaannya. Baik, selanjutnya. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Pak Habibie mengingatkan untuk kawan-kawan peserta workshop siang kali ini untuk mengisi absen sebelum 10 menit berakhir kegiatan ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Habibie, waktu kita sekarang sudah pukul 15.20, mungkin 10 menit lagi acara ini akan berakhir, jadi sebelum berakhir diisukan dari panitia untuk mengisi absen. Baik, kepada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Habibie Dinkes Kaltim ya, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin Bu bertanya sedikit masalah Ya Pak pengadaan Habibie. obat ini. Ya kebetulan Bu saya dari kepala instalasinya juga Bu. Kadang sering Hmm. mendampingi pejabat pengadaan dan PPK untuk pemilihan obat. Ah, sekarang ini kan Bu pemilihan obat kan cukup lumayan banyak Bu yang ada di katalog itu. Banyak Mm-mm. sekali. Tidak kayak tahun-tahun sebelumnya itu kan satu obat satu penyedia kalau tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini sudah penyediaannya udah banyak sekali Bu. Nah yang saya ingin Mm-mm. tanyakan adalah ketika kita memilih obat yang ada di e-katalog, tetapi harganya berbeda Ibu. Misalnya ada yang agak lebih mahal dengan ada yang lebih murah. Mana yang sebenarnya kita pilih?
Sedangkan ini masing-masing Hmm. memiliki nilai TKDN di atas tadi 40%, Bu. Nah, itu yang Hmm. mungkin maksudnya apakah masalah kalau misalnya kita memilih obat yang lebih mahal dibandingkan masih ada penyedia-penyedia yang lebih murah obatnya, Bu. Nah, itu yang Hmm. pertama, Bu. Kemudian yang kedua juga adalah eh, kendala kami juga itu adalah pada saat di akhir tahun ternyata banyak juga penyedia-penyedia, Bu, yang distributor yang cut off, Bu, untuk pengadaan obatnya. Obatnya udah dikirim sebagian tapi tidak bisa dipenuhi semua, Ibu. Nah, kalau akhir tahun begini kan kami mau mengalihkan tapi kayaknya waktunya udah mepet ini, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu, masukannya, Bu? Mungkin dua itu aja sih, Bu, saya kasih masukan, Bu. Ya, Terima kasih. ya, baik. Izin Pak Habibie, tadi ternyata ada satu pertanyaan yang belum saya jawab dari Pak Nur Singgih ya, terkait dengan perubahan harga pada kontrak payung pada tahun berjalan, gitu ya. Saya izin menjawab Pak Nur Singgih dulu ya, biar selesai Baik, Bu, pertanyaan baik. dari Pak Nur Singgih, jawabannya. Jadi Pak Nur Singgih, tujuannya kita melakukan kontrak jangka panjangnya itu juga kita sekaligus mengikat harganya, Pak. Jadi terhadap yang sudah kita kontrak itu, maka mereka tidak bisa melakukan perubahan harga seperti itu. Kecuali kalau mau turun. Kalau mau turun kita akomodir. Tapi kalau naik tidak. Mereka tidak boleh naik harga selama periode kita berkontrak tersebut. Itu sih Pak Nursinggi. Gitu ya. Jadi kita tinggal pemesanan-pemesanan saja dengan harga yang tetap gitu. Tapi kalau mereka misalnya, oh ada tambahan diskon nih, kita bisa turun lagi, oke, kita akomodir gitu. Tapi kalau naik tidak boleh. Itu Pak Nursinggi. Oke, baik sekarang ke pertanyaannya Pak Habibie tadi ya. Pak Habibinya kayaknya masih ada nggak Ada, Pak Habibie? Ada masih ya, ada. ada masih ada. Kok saya tiba-tiba hilang Pak Habibinya. Nah, pertama terkait dengan pemilihan obat. Nah, ini saya paham nih. Makanya tadi saya agak menjelaskan sedikit tentang bagaimana strategi kami melakukan pemilihan obat yang sekarang di katalog banyak banget mereknya, ya kan? Karena katalog itu kan sekarang sudah dibuka ke semua penyedia sehingga banyak sekali merek yang ada di situ gitu. Kami juga berpikir nih bagaimana nih caranya nih kita memilih mana yang mau kita klik gitu kan. Sementara kalau kita mau klik setiap mau klik kita bandingkan dulu, setiap mau klik kita bandingkan dulu kapan kita ngekliknya gitu kan karena ribuan gitu. Jadi kami bikin di awal Pak. Nih misalnya buat tahun 2024 nih. Kami udah bikin dari sekarang nih, 2023 akhir nih. Kita bikinkan yang namanya seperti seleksi atau kompetisi lah, manual tapinya. Kita undang semua penyedianya ya, dan prinsipal, terutama prinsipal deh, karena di katalog kan rata-rata sebenarnya yang pegang peranan itu adalah prinsipal, bukan distributor sebenarnya pegang peranan. Terutama prinsipalnya kita undang, distributornya juga ikut kita undang agar mengetahui prosesnya. Nah, di situ kita undang, kita sampaikan kebutuhan obat kita apa saja. Nih, keluarkan dari PFT kan dari salah satu farmasi 1 sampai 2 ribu gitu ya itemnya gitu Iya, kan ya. betul. Iya, betul, satu Bu. sampai 2 ribu lah misalnya kayak gitu itemnya. Itu aja udah bikin kita ini kan pusing. Nah, 1 sampai 2 ribu item kita serahkan ke penyedia tuh. Kita kasih formatnya, Pak. Nih, kita kasih formatnya, Excelnya gitu lah ya, kita kasih formatnya. Nah, di situ nanti kita kasih waktu, mereka akan mengembalikan lagi ke kita terkait dengan obat-obat apa saja yang mereka punya, mereka isi di situ kan. Yang zat aktifnya ini, mereka punya merek ini dengan harga sekian, punya TKDN sekian, link katalognya ini, gitu. Kita lihat. Jadi dari yang sudah mereka kembalikan itu kita kasih batas waktu, kemudian kita kompilasi. Dari kita kompilasi, itu kemudian kita melakukan pilihan. Kita melakukan pemilihan di mana kemarin itu tergantung Bapak Ibu ya, bagaimana melakukan atau menetapkan parameter yang akan dipilih gitu. Tapi kalau kami, pertama adalah parameter pertamanya adalah satu tersedia di katalog. Jadi kami tetap akan memprioritaskan obat atau BMHP yang ada di katalog. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka eh, TKDN-nya memenuhi persyaratan. Artinya tadi, jika sudah ada yang TKDN plus BEP-nya 40%, maka minimal dia harus punya TKDN 25% ke atas gitu ya. Itu yang kami lihat gitu. Yang ketiga baru harga.
Yang pertama spesifikasi ya, terutama tapi spesifikasi ini sudah harus masuk. Kalau obat kan lebih gampang ya spesifikasinya. Artinya kalau mereka menawarkan, misalnya contohlah paracetamol, ya udah pasti menawarkan itu obatnya adalah yang isinya paracetamol gitu. Jadi kalau di kami terkait dengan TKDN-nya biar agak balance dengan efisiensi harganya selama yang memenuhi persyaratan itu Pak Habibie. Namun kalau ada misalnya obat yang jadi harga tuh memang setelah TKDN kami melihatnya Pak. Tapi TKDN-nya bukan kami beli yang tertinggi di situ, tapi TKDN yang memenuhi persyaratan kemudian baru masuk ke harga. Gitu. Nanti di ranking, nanti yang rankingnya paling tinggi itulah yang kami klik di katalog. Dan itu eh, apa namanya yang mekanisme yang kami lakukan itu juga menjadi justifikasi sekaligus menjadi justifikasi kita melakukan klik di katalog dengan merek tertentu itu. Dan kita bisa lakukan negosiasi juga gitu nanti kepada penyedia-penyedia yang sudah memasukkan penawarannya di kita. Dan kita juga punya referensi harga kan jadinya kan, ini harga yang beredar di pasaran kira-kira berapa gitu kan nanti kelihat kompetitornya siapa saja. Itu sih Pak Habibie. Itu yang pertama ya Pak, terkait dengan pemilihan obat. Lalu terkait dengan yang akhir tahun distributornya cut off. Nah, cut off tuh maksudnya tidak bisa ngirim ya Pak, karena dengan alasan barang kosong dan sebagainya, gitu ya Pak? Iya Bu ya. Gitu ya Pak? Enggak Bu, Nah, dikirim sebagian aja Bu. dikirim sebagian, yang sebagian lagi Ya, tidak dikirim sebagiannya karena enggak. karena Katanya barang udah enggak kosong, ada. Ya, karena barang kosong ya. Jadi gini, ini kan memang kalau kami perhatikan Pak, nature-nya pengadaan obat gitu ya, kita tuh masih masih kayak ininya rendah gitu loh. Apa namanya daya tawarnya kita kan masih rendah nih dibandingkan dengan para penyedia obat yang memang ternyata cukup terbatas gitu ya. Sehingga kadang-kadang menyulitkan buat kita untuk mengambil tindakan tegas gitu. Nah, kami itu dari yang tadi sudah ada ranking tadi, yang sudah ada kita buat apa namanya ranking, misalnya taruhlah paracetamol tuh nanti penyediaannya atau pabrikannya adalah ranking satunya A, ranking duanya B, ranking tiganya B gitu. Nah, kalau si A ini nggak kirim barang, kita kemudian akan alihkan kepada si B. Kita klik si B untuk agar dia bisa mengirimkan barang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu Pak. Nah, kalau di rumah sakit itu kan nggak boleh nggak ada, Pak. Nggak boleh nggak ada barangnya. Jadi itu jadi salah satu, jadi memang sudah jadi apa ya, sudah jadi hal yang harus kami lakukan gitu, gitu, untuk kemudian mengalihkan kepada penyedia lain jika mereka menyatakan tidak bisa mengirimkan barang karena barangnya kosong. Gitu. Itu sih Pak Habibie. baik Bu. Makasih Bu. Iya Pak, makasih Pak. Pak Nur Singgi tadi sudah ya, Pak Nur Singgi ya. Waktunya lewat nih kayaknya, Mbak Farah. Nggak popo sih. Oke, lanjut ya. Masih ada waktu ya. Nggak popo Monggo Pak. Mbak Farah kalau masih ada waktu, silakan. Iya, iya. Pak Satrio Tomo angkat resen lagi kah? Iya, satu. Oke, oke, oke. Monggo lah, Pak. Mumpung ketemu. Ya, maaf Mbak, Kak nanya lagi. Ini terkait sama Mm-mm. barang impor. Nah, itu kan Mm-mm. kalau di surat dari Menko Marves itu kan dia harus dapat persetujuan dari kepala daerah. Nah, apakah di obat itu sendiri juga mekanismenya seperti itu untuk justifikasinya? Karena kalau harus seperti itu kan lama dan kayak nggak pas Mm-mm. kalau untuk obat-obat alat kesehatan yang harus segera itu Mm-mm. nggak bisa. Nah, itu gimana Mbak justifikasinya? Terima kasih Mbak. Iya, Pak. Oke, iya, Pak. Jadi kalau di Kemenkes nggak berlagak begitu tuh, Pak, kebetulan. Atau belum kami belum ada apa namanya kalau di kementerian gitu ya. Mungkin ada kementerian tertentu yang memang pada saat mereka membeli barang impor harus dengan persetujuan menteri gitu ya. Kalau di daerah harus dengan persetujuan kepala daerah. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan sendiri nggak ada, Pak. Nggak ada, misalnya kita mau beli barang gitu harus dengan persetujuan Menteri Kesehatan jika itu adalah barang impor itu nggak ada. Nggak ada ketentuan untuk itu. Karena
repot banget pasti Pak, karena pasti banyak banget Iya, yang impor. lama ya Bu. Iya, Mm, mm, mm. Iya, ya udah. itu. Itu sih Pak, nggak Ya ada. udah, Mbak. Kalau di Kementerian Ya, Kesehatan nggak ada. Ya Pak. Mm, mm. ya. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama Pak. Saya boleh menambahkan itu. Sebenarnya di Monggo Pak kementerian itu ada Subuji. juga perintahnya. Mm, mm. Jadi sebenarnya berlaku juga Bu di Kemenkes ada perintahnya tuh. Semua kementerian harus pada Oh sekjennya. gitu. Ada izin ya, Pemham dan sebagainya. Kalau di Oh. daerah, jadi Kemenkumham tadi minta ada Kemendagri untuk menindaklanjuti. Kayaknya suratnya belum ada suratnya Kemendagri. Jadi Pemda bisa beralasan dengan itu sebenarnya. Belum ada tindak lanjut suratnya dari Oh. Kemendagri. Di Oh. kementerian pun kalau minta ke sekjen nggak dijawab juga, bingung sekjennya menjawab. Iya Pak Muji. Jadi nggak pernah minta tuh Pak Muji, nggak pernah minta izin Minta kalau persetujuan misalnya Mak harus. Muklis saja lah, cukup. Dan Mak Muklis. ACC, Ya ACC. kemarin di tempat kami ini terjadi barangnya nilainya sedikit, tapi berhubung impor akhirnya lama, harus surat menyuratnya, kemudian review bersama dengan inspektorat segala macam, jadinya lama gitu Bu ininya. Kalau di rumah sakit nggak bisa Pak, Iya, nanti pasiennya tidak iya. terlayani. Mm-mm. Apalagi rumah sakit Makasih, Mbak. jantung, stand jantungnya impor Pak. Kalau mau minta izin udah tutup, katerisasi jantungnya nggak ada yang pasang ring. Iya. Oke, Mbak. Ya, Heeh. makasih Mas Sulaiman. Iya Oke, Pak. sama-sama. Sarah. Baik, Pak Satrio, Ibu Eka, waktu kita bagaimana, Pak Muji? Sudah Ya, cukup? habis lah. Ya, Tapi Pak. masih ada yang angkat tangan, sudah bisa angkat tangan itu. Kok Pak Nur Singga angkat tangan itu. Oh, ada Bu Kris Juga ternyata. bertanya, Wah, tergantung Bu Eka aja lah. tuh Kalau Bu Bu Eka Kris bersedia, ya menambahkan. tambah lagi 10 menit. Mana Bu Eka? Tambah 10 menit lagi nih, ada 2 pertanyaan nih. Monggo Pak, silakan. Silakan Pak Iya. Sulaiman, 2 saja. Kita selesaikan pertanyaannya. Please nih Bu, pertanyaannya di kolom chat katanya Oke, kita obat luar negeri karena dalam negeri tidak ada. iya. Ini sahabat saya Pak, Bu Kris ini. Beliau ahli PBJ Pak. Ya. Benar. Jadi kita beli obat luar negeri ya karena dalam negerinya nggak ada Pak. Iya. Jadi ya memang kondisinya masih seperti itu gitu. Mm. Tuh, Bu Erika itu Ini mau nanya. Bu Erika. Ya Bu Erika, silakan Bu Erika. Ibu izin terkait satu lagi, tadi yang pertanyaan tentang apoteker tadi Bu. Jadi begini, Mm-mm. kebetulan juga Bu, di pejabat pengadaan di rumah sakit ini kan saya Bu karena kekurangan tenaga dan saya ini apoteker Bu. Jadi Mm-mm. untuk pengadaan yang tadi untuk obat-obat narkotika psikotropika, jadi kan kita kadang SP dulu Bu. Misalnya sementara untuk kimia Mm-mm. farma karena tidak ada itu. Jadi itu saya pakai SIPA apotekernya Bu untuk Mm-mm. SIPA pengadaannya. Nah, nanti ketika untuk tagihan baru itu Mm-mm. pejabat pengadaannya apakah boleh begitu Bu? Karena Oh, kebutuhan karena obat narkotik kan memang harus itu ya, apoteker ya, siapa apoteker ya. Mungkin bisa ya, kali pejabat pengadaan dan apoteker. karena waktu itu kurang tidak ada di Iya, iya, rumah sakit iya. tidak ada PBJ juga. Akhirnya nggak tahu bagaimana ikut ya begitu sudah Bu rumah sakit jadinya ibu dia bilang sudah di ini saja. Nah, jadi ketika pun jadi langsung sekalian Bu. Jadi kalau narkotika sekretariat ya sudah Mm-mm. saya sebagai apotekernya SIPA Bu. Tapi Iya. begitu sudah yang di ranah pengadaan, jadi itu pejabat pengadaan apakah maksudnya selama ini sih ini Bu cuman tadi pas pertanyaan tadi saya mikir juga ya bagaimana dengan nasib saya. Ya begitu Bu. Terima kasih mungkin. Mungkin di apa namanya di dalam surat SP-nya bisa tetap tertera bahwa sebagai pejabat pengadaan juga gitu Bu Erika. Oh, jadi dua gitu ya Bu, SP-nya Mm-mm. yang pertama untuk Mm-mm. Mm-mm. teluk karena dari distributor biasanya atau dari PBF nggak mau Bu kalau
bukan Bukan waktu itu apoteker memang. ya, bukan Iya, apoteker, waktu iya, pejabat betul. pengadilan Kalau Bu. obat narkotik seperti itu. Ya, nah tapi begitu Mm-mm. ini langsung saya tulis cuma SIPA aja Bu. Jadi tidak tulis yang Mm-mm. pejabat pengadilan. Oh mungkin bisa ditambah ya Bu ya dua. Jadi Bisa ditambah, iya, berfungsi sebagai pejabat pengadaan dan juga yang memang merupakan apoteker gitu. ya Bu, Iya. siap-siap kalau Kalau kita kebetulan beda. Kalau kalau yang di atas 200 juta, PPK-nya? PPK-nya Ibu PPK-nya Direktur, siapa? Bu. Ibu Direktur Nanti di sebelahnya ada apoteker kan? ya ada apotekernya. Nah di situ saya Ah, sebagai ah. SIPA Bu pakainya. Ya, oke, Iya iya. nggak apa-apa Ibu. Ya, Bu. Ah, ah. Ya, Oh Bu. ya siap. Makasih itu yang saya tanya Bu. Makasih. Ya, Bu Erika. Ya. Pak Nursiki Baik, mau nanya lagi ya? Masih resen? kayaknya lupa diturunkan tuh, Bu. Oh iya. Pak Sekali Nursingnya lagi, nanya lagi atau nanti capek nanti tangannya? Pak Nursingnya menanyakan lagi atau cukup? Cukup ya kayaknya. Ya, boleh, Pak Muklis. Pak Sulaiman dan Bu Mbak Ika, Wara. Oke, ya, silakan Pak Sulaiman. ditutup saja, sudah cukup semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka dan kepada semuanya yang hadir. Luar biasa ilmunya dan sangat interaktif sekali. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang atau kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika, Ya, Pak sami-sami Sulaiman. Prof. Muklis, sehat-sehat. Pak Muji, Siap, matur ya. Bapak Ibu suwun. mengingatkan untuk kegiatan kita